Mahendra Wijaya dengan NIM 2217011053 dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Untuk rekan saya, silakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Pradi Sarana dengan NIM 084. Untuk kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putu Bimantara. Ya, sebagai pemilik UMKM. Ya, sebagai pemilik UMKM Cinca Taiti Singaraja. Ya, mohon izin untuk waktunya, kami izin melengkapi tugas manajemen kepemimpinan, izin mewawancarai terkait UMKM yang kakak miliki saat ini. Iya. Jadi kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan kami paparkan untuk kakak. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi pertanyaannya yaitu melakukan analisis terkait kepemimpinan, organisasi, perencanaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, strategi pemecahan masalah, dan manajemen konflik. Jadi yang pertama kita akan bertanya mengenai kepemimpinan, analisis kepemimpinan. Nah, kami memiliki satu pertanyaan, yaitu bagaimana kakak menggambarkan gaya kepemimpinan pada usaha UMKM yang kakak jalani saat ini? Gaya kepemimpinan ya. Dari segi gaya kepemimpinan mungkin yang pertama dari SDM itu kedisiplinan terutama. Dari segi buka UMKM itu tepat waktu. Misal kita menentukan jam 9 buka, ya harus sesuai dengan jam 9, dan tutup misalnya jam 10, tutupnya sesuai dengan jam 10. Karena dengan disiplin ini jadi pelanggan kami itu ya setidaknya tidak mengecewakan, seperti itu. Oke, seperti itu berarti kakak itu mengutamakan kedisiplinan yang utama ya? Ya, kedisiplinan. Kedisiplinan waktu. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang akan kami tanyakan mengenai organisasi. Bagaimana struktur organisasi yang dapat mempengaruhi efisiensi kerja pada tim? Ya. Mungkin kakak mempunyai gimana gitu untuk struktur organisasi ya. Mungkin dari segi struktur organisasi itu kita membedakan antara contoh kita kan UMKM makanan. Jadi kita dari struktur mungkin cuma simple ya. Dari struktur itu contoh pagi kita membuat adonan atau lain sebagainya untuk dipersiapkan, dan yang lagi satu misalnya kita menyiapkan dari segi tempat kebersihan, misalnya sebelum buka kita dibersihkan dahulu. Mungkin itu struktur-struktur yang sudah dibuat di beberapa SDM kami gitu ya. Dan SDM kami itu juga mungkin sekarang sudah ada zamannya WhatsApp gitu, jadi dari absensi juga kita bisa dari grup itu, mungkin komunikasi dari grup itu. Jadi dapat saya ambil yaitu, jadi sebelum kakak membuka usahanya dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, disiapkan terlebih dahulu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan yaitu dengan membersihkan atau steril. Iya. Nah, untuk menjaga kesterilan penjualan. Iya, betul. Untuk pelanggan ya, untuk steril pembelian gitu juga kan. Iya, ya. Nah, mungkin itu yang berikutnya yaitu mengenai perencanaan ya. Jadi apa saja faktor utama yang dipertimbangkan dalam penyusunan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya? Iya. Mungkin kan perencanaan ya. Dapat ada ya gini pemikiran jangka pendeknya gimana, jangka panjangnya gimana? Mungkin kakak bisa jelaskan ya? Ya, mungkin kami jelaskan ya. Kita mengambil itu jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Jangka panjang itu dalam artian membuka usaha itu tidak sekejap rame tapi tutup kembali gitu. Jadi kita mengutamakan jangka panjang. Jangka panjang itu seperti gimana? Contoh dari segi adonan, sebenarnya itu adonan bisa diolah dari bahan-bahan yang lebih murah atau yang kualitas yang lebih bagus. Tapi kita mengutamakan jangka panjang itu bahan-bahan yang kita pakai itu yang lebih bagus dan tidak mengecewakan lidah customer kami gitu.
ya Kak ya. Jadi berarti mencari harga yang lebih murah tapi dengan kualitas yang terbaik. Iya Kak ya. Iya, tapi tidak semurah sekali sih. Kita juga setidaknya sebelum kita menjual produk ke customer atau pelanggan kami, kita mencoba dahulu. Dalam artian cocok enggak kita pakai bahan ini gitu. Enak apa enggak gitu misalnya. Kalau misalnya terlalu murah, kualitasnya juga kurang enak, kita ganti gitu. Seperti itu karena kita melihat juga jangka panjang. Selain itu juga kita mungkin membuat ide-ide baru ke depan, tidak dimentok dalam artian menunya tidak itu-itu saja, mungkin demikian. Mungkin menu dapat dikembangkan lagi Tetap Kak, bisa ya. dikembangkan, kita bisa juga mengembangkan lain, misalnya itu menu-menu yang ya setidaknya dari segi pertanian juga saling membutuhkan lah kita itu gitu. Saling melengkapi ya. Saling membutuhkan, saling melengkapi ya gitu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Kakak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Iya. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik Kak, ini saya akan bertanya tentang analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama ada apa saja kekuatan utama organisasi kakak yang membedakan dari UMKM lainnya? Yang membedakan ya, yang kembali lagi pembicaraan yang tadi, kita harus mengembangkan menu-menu yang terbaru dan kita melihat pasar, pangsa pasar apa yang diminati atau yang diinginkan oleh customer atau pelanggan kami gitu. Jadi contoh kayak kemarin itu kita kan jual boba aja gitu. Jadi pangsa pasar sekarang zamannya es jeruk itu misalnya, es jeruk murah. Jadi kita mengolahnya juga sebelum kita menjual, kita mengolah dulu dan merasakan untuk kualitasnya bisa enggak langsung dimasukkan menu dan bisa dipasarkan seperti itu. Contoh juga contoh lain es teh gitu kan. Es teh itu juga kan menonjolkan harga murah. Murah tapi kualitas jangan sampai murahan seperti itu. Jadi kita tetap mengkalkulasi setidaknya dari bahan, kelengkapan apapun dan lain sebagainya. Bisa enggak kita jual segitu? Kalau misalnya kita enggak bisa, ya setidaknya naik sedikit enggak masalah. Yang penting UMKM kita jalan jangka panjang seperti itu. Dan untuk yang kedua ada tentang yang tadi, apa kelemahan organisasi kakak yang sedang diperbaiki saat ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini organisasi yang perlu diperbaiki ya. Mungkin yang pertama itu ya SDM, sumber daya manusia. SDM sumber daya manusia itu apa adanya yang kita gini ya. SDM itu yang susahnya seperti itulah. Yang pertama mungkin ya kejujuran, mungkin itu. Kejujuran, selain itu ketekunan dalam saling melengkapi tim gitu ya. Mungkin itu yang perlu dibenahi mungkin ya. Mungkin dari segi kualitas, dari segi kebersihan sudah aman sih itu ya. Mungkin dari SDM aja itu yang perlu dibenahi itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk yang kedua ada strategi perencanaan masalah. Yang dimana tanyanya apa langkah pertama yang kakak ambil ketika menghadapi masalah yang kompleks? Permasalahannya mungkin dari segi kebanyakan sih sekarang keuangan. Jadi keuangan itu kita buat contoh, kalau enggak pakai sistem ya kita pakai manual kan begitu. Jadi kebetulan karena ini memanagenya gitu loh, manajemennya lebih enggak terlalu banyak gitu loh, menunya kita pakai secara manual dulu. Nah, jadi secara manual itu dicatat pertama baru buka cupnya berapa, cupnya misalnya 100 cup gitu, nanti pas kita nutup lagi berapa sisanya, mungkin seperti itu. Nah, contoh untuk makanan kita hitung sebelum buka berapa, setelah tutup berapa, kan jadi kelihatan lakunya berapa seperti itu. Yang terakhir saya akan bertanya tentang manajemen konflik, dari mana apa dampak kakak dalam menangani konflik antara anggota tim? Menangani konflik anggota tim itu selalu ada. Jadi konflik itu pasti selalu ada.
Jadi setidaknya kita yang bijak menyikapi gitu ya. Dalam artian saling mengisi kekurangan satu sama lain. Contohnya kekurangannya apa? Di saat bagian adonan gitu misalnya rame di bagian depan, kita juga saling mengerti. Kalau tidak ada pelanggan yang diutamakan, siapa lagi yang beli kan itu. Kalau sudah merasa rame misalnya di depan gitu misalnya di stand itu misalnya kita bantu lah, otomatis lah kita sadar diri gitu loh, saling mengisi, kerja timnya ya lebih saling mengisi gitu ya, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari kami tadi, saya dan kakak. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ini kakak kita merepotkan. Iya. Ya, untuk teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menonton.